China bunyikan lonceng peringatan perang di Laut Cina Selatan. Amerika dan sekutunya siap siaga. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan peringatan dari panel ahli kebijakan luar negeri bahwa perang di Laut Cina Selatan atas Taiwan antara Washington dan Beijing sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Express.co.uk memberitakan sebuah laporan dari lembaga think tank Council on Foreign Relations mengatakan kepada Biden bahwa krisis parah di Laut Cina Selatan dapat terjadi pada tahun ini. Kondisi ini menunjukkan tindakan China yang semakin agresif terhadap Taiwan yang mengarah ke titik nyala berbahaya bagi Amerika Serikat. Survei prioritas preventif tahunan CVR telah menyoroti potensi resiko perang di Taiwan yang telah meningkat menjadi konflik tingkat atas. Para ahli yang berkontribusi untuk laporan tersebut mengatakan Taiwan khususnya tengah berkembang menjadi titik nyala paling berbahaya di dunia untuk kemungkinan perang yang melibatkan Amerika Serikat, China, dan mungkin kekuatan besar lainnya yang melibatkan negara-negara lain di dunia. Dalam upaya untuk mencegah potensi konflik, Joe Biden telah didesak untuk mengubah dan mengklarifikasi strategi Indo-Pasifiknya. Tujuan strategis Amerika mengenai Taiwan harus ditujukan untuk mempertahankan otonomi politik dan ekonominya, dinamismenya sebagai masyarakat bebas, dan pencegahan sekutu Amerika Serikat tanpa memicu serangan China ke Taiwan. Demikian bunyi laporan CVR. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus bersatu kembali dengan China dan mengancam akan merebut negara itu dengan paksa. Pada bulan Januari, China meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan dengan melakukan serangan berulang kali ke wilayah udara negara tersebut. Lusinan pesawat pengebom dan jet tempur dikerahkan di atas Selat Taiwan. Kami dengan serius memberitahu pasukan kemerdekaan Taiwan, mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri, dan kemerdekaan Taiwan berarti perang. Demikian jelas Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China. Kegiatan militer yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China di Selat Taiwan merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi keamanan saat ini di Selat Taiwan dan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Melanjutkan pendekatan mantan Presiden Donald Trump ke wilayah tersebut, Biden telah menyatakan bahwa ia mendukung kemerdekaan Taiwan dari China. Dalam panggilan telepon pertamanya dengan Ketua Komunis China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat menegaskan komitmennya kepada Taiwan. Namun dalam wawancara CBS, Biden mengatakan ia memandang hubungan Amerika Serikat dengan China sebagai salah satu persaingan ekstrim. Meskipun laporan tersebut menurunkan resiko konflik di Laut Cina Selatan, namun para ahli masih memperingatkan bahwa dampak konflik akan tinggi. Resiko lain yang disorot oleh laporan itu termasuk pengembangan lebih lanjut senjata nuklir atau pengujian rudal balistik Korea Utara yang memicu ketegangan militer yang meningkat di semenanjung Korea. Resiko tingkat 1 yang lebih rinci juga termasuk peningkatan kekerasan dan ketidakstabilan politik di Afghanistan, konfrontasi bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat, dan serangan dunia maya yang sangat mengganggu pada infrastruktur penting Amerika Serikat. Itu terjadi setelah kapal perang Angkatan Laut Amerika berlayar di pulau-pulau yang diklaim oleh China di Laut Cina Selatan minggu ini. Kapal perusak berpeluru kendali USS Russell berlayar dalam jarak 12 mil laut dari Kepulauan Spratly di bagian selatan jalur air 1,3 juta mil persegi, yang hampir semuanya diklaim oleh China sebagai wilayah kedaulatannya. Letnan Joe Kelly, juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika, mengatakan dalam sebuah pernyataan, operasi kebebasan navigasi ini menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang pembatasan yang melanggar hukum pada wilayah tidak bersalah yang diberlakukan oleh China, Vietnam, dan Taiwan. Sementara pemerintah China telah mengirim kapal perang yang sudah dipersenjatai dengan meriam ke perairan Jepang. Banyak pihak menilai Presiden China Xi Jinping telah menyalakan lonceng peringatan dari Tokyo ke Washington. Beijing mengirim 2 kapal ke Laut Cina Timur, dekat Kepulauan Senkaku dalam upaya untuk menegaskan dominasi dan klaim teritorialnya. Pulau-pulau yang disengketakan itu telah diklaim oleh China dan Jepang selama bertahun-tahun. Tindakan itu telah memicu reaksi keras di mana China dituduh melanggar hukum internasional.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan insiden itu benar-benar tidak dapat diterima dan disesalkan. Operasi terbaru ini dilakukan saat Cina memberlakukan hukum penjaga pantai baru yang memungkinkan penjaga pantai negara itu menggunakan senjata. Undang-undang tersebut mengizinkan kapal Cina untuk mengambil tindakan jika Beijing memandang ada kapal yang memasuki perairan teritorialnya. Media Jepang memberitakan salah satu kapal Tiongkok dipersenjatai dengan meriam, dan 2 kapal juga mengancam kapal penangkap ikan Jepang. Beijing membenarkan tindakannya di dekat Senkaku dengan mengklaim perairan di Laut Cina Timur adalah wilayahnya yang tidak terpisahkan. Gangguan terbaru ini telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan insiden di wilayah tersebut, karena beberapa partai Demokrat liberal yang berkuasa telah mendorong lebih banyak latihan militer bersama antara pasukan bela diri dan militer Amerika Serikat. Awal bulan ini, Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden Amerika Joe Biden menegaskan kembali fakta keamanan yang mengatakan Washington akan mempertahankan wilayah di bawah pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata. Hubungan internasional dengan Cina telah anjlok selama setahun terakhir setelah merebaknya pandemi virus corona. Perlakuannya terhadap Muslim Uighur dan tindakan kerasnya terhadap demokrasi Hong Kong. Langkah Beijing yang dinilai mengerikan itu dilakukan setelah semakin banyak warga Inggris yang khawatir Cina adalah ancaman kritis bagi Inggris dan menyerukan diakhirinya hubungan ekonomi dengan Beijing. Menurut survei yang dilakukan oleh Grup Kebijakan Luar Negeri Inggris, 41% responden menganggap Cina sebagai ancaman kritis, meningkat dari 30% tahun lalu. Hasil survei juga menunjukkan hanya 13% responden yang mendukung keterlibatan Cina dalam infrastruktur Inggris. Laporan tersebut mengatakan, selama 18 bulan terakhir, Inggris telah mengalami transformasi dramatis dalam hubungannya dengan Cina. Sebagian didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kerentanan keamanan, tetapi juga karena meningkatnya kekhawatiran mengenai catatan hak asasi manusia Cina di dalam negeri dan perilakunya sebagai aktor global.